Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfiana Azariah, NIM 17050974038. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi atau akan mendemokan hasil praktikum jaringan saya seperti pada layar. Ini merupakan skema jaringan yang akan saya presentasikan. Studi kasus yang saya ambil untuk melakukan simulasi jaringan wireless ini adalah pada suatu instansi yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Saya mengambil spesifiknya yaitu pada seksi pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial. Sebelumnya, kenapa saya memilih di seksi pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial? Karena di sana saya sudah cukup tahu tentang jaringannya. Saya pernah melakukan praktek industri di sana dan juga pernah kerja part-time di sana juga. Kemudian pengantarnya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan instansi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam bidang pengelolaan masalah sosial yang ada di masyarakat seperti kesenjangan sosial, disabilitas, dan lain-lain. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa subbagian, diantaranya adalah 5 bidang dan 30 UPT yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bidang yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu sendiri masih dibagi lagi, ada 3 seksi di bawahnya. Di antaranya adalah seksi pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial, di mana pada seksi inilah yang saya jadikan objek studi kasus. Pada seksi pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial ini memiliki 7 karyawan yang ada. Kemudian pada satu ruangan itu hanya terdiri dari 4 komputer saja yang masih bisa dioperasikan, di mana keempat komputer tersebut terhubung dengan menggunakan kabel jaringan LAN. Di ruang seksi publikasi dan penyuluhan sosial juga ada jaringan WiFi yang bisa digunakan untuk smartphone maupun laptop dari pegawai yang ada di seksi pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian analisis kebutuhan jaringan yang akan saya gunakan pada seksi pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial ialah WiFi LAP dengan WLC dan radius server, di mana pada jaringan tersebut saya akan menggunakan metode keamanan WPA atau Wireless Protected Access. Yang pertama kali saya akan membuat default gateway dari jaringan komputer ini adalah 192.168.1 yang saya gunakan pada jaringan bawah. Kemudian pada jaringan atas saya akan memberikan IP gateway-nya adalah 192.168.39.1. Angka yang saya ambil 2 digit dari NIM saya. Kemudian setelah menentukan IP gateway, selanjutnya saya akan men-setting IP dari server ini. Mohon maaf, ngelap.
Oke. Pada radio server ini saya memberikan IP 192.168.38.7 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Jangan lupa di-on-kan ya. Kemudian setelah men-setting IP, saya akan men-setting EEE service pada radio server. Ini digunakan pada klien baru supaya bisa terhubung dengan jaringan komputer ini. Kita klik tab service, kemudian EEE. Saya buat client name-nya adalah WLC, kemudian client IP-nya client IP-nya 192.168.38.3. Di mana IP 192.168.38.3 itu merupakan IP dari WLC atau Wireless LAN Controller. Kemudian secret passwordnya saya kasih angka 20031999. Kemudian untuk user setupnya nanti saya buat username-nya user 1 dan passwordnya user 1. Jika sudah, klik save dan di close. Setelah men-setting EEE service, selanjutnya adalah men-setting IP address pada WLC. Tab config, kemudian manajemen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, IP address dari WLC kali ini adalah 192.168.38.3, di mana default gateway-nya sudah saya jelaskan di awal. Saya akan menggunakan default gateway 192, ini 192.168.38.1. Jika sudah, bisa dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu masih di WLC. Kita berpindah ke DHCP. Kita berpindah ke wireless LAN. Nah, di sini saya membuat name-nya adalah pengembangan, karena itu nanti merupakan access point yang ada di seksi pengembangan. Kemudian SSID-nya saya buat AP1. Jenis keamanannya adalah WPA. IP address-nya adalah 192.168.38.7. Ini merupakan IP address dari radio server yang tadi. Kemudian share secret-nya tetap saya pakai 20.03.1999. Jika sudah, bisa diklik save. Oke, save. Selanjutnya, masih pada pengaturan WLC, kita berpindah ke AP group. Kita buat grup pada access point pengembangan, nanti anggotanya siapa saja, yaitu pada AP pengembangan saya menggunakan anggotanya adalah ini dan ini, pasangkan, kemudian diklik save. Jika terdapat lebih dari satu access point atau lebih dari satu grup, bisa digunakan
langkahnya. Ketika sudah di save, kita buat new, kita ketikkan lagi nama access point-nya, terus anggotanya, kita bisa pilih-pilih dan diklik save. Begitupun seterusnya sampai dengan jumlah access point dan grup yang kita inginkan. Jika sudah men-setting AP group, selanjutnya kita mengubah SSID pada device client. Yang pertama kita akan mengerjakan yang nirkabel dulu agar bisa terhubung dengan access point. Di sini saya menggunakan dua ya, yang satu nirkabel dan yang satu menggunakan kabel. Langkah pertama adalah double klik kliennya yang ingin dikonfigurasi, kemudian klik wireless. Nah ini, karena saya akan mengkonekkan ke AP1 ke AP pengembangan, karena di AP pengembangan cuma ada satu SSID yaitu AP1, bisa juga ditambah AP2, AP3 dan selanjutnya. Karena saya cuma pakai satu, maka SSID-nya adalah AP1. Kemudian keamanannya saya menggunakan WPA dan user 1 untuk user ID-nya, dan passwordnya tetap user 1 seperti yang telah saya buat di depan tadi. Kemudian untuk IP-nya saya memilih DHCP, karena nanti dengan DHCP kita bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis dari radius server kita. Pada klien nirkabel kali ini saya mendapatkan IP 192.168.38.15. Jika sudah, kita close sampai nanti dia keluar simbol nirkabel seperti ini. Oke. Beralih ke klien yang terhubung dengan menggunakan kabel jaringan LAN. Caranya untuk terhubung dengan switch cukup mudah. Cukup ke tab desktop, kemudian IP config, kita pilih DHCP, sudah selesai. Cuma begitu saja. Kebetulan pada komputer yang terhubung dengan terhubung dengan kabel jaringan ini, dia mendapatkan IP 192.168.38.14. Jika komputernya sudah dipastikan mendapatkan alamat IP, kita bisa mengeluarkannya. Terus selanjutnya kita akan menguji apakah komputer satu ini bisa terhubung nggak sama komputer yang lain. Di sini bisa kita lihat PC Bu Ani ini dia mendapatkan alamat IP yaitu 192.168.38.14. Saya ingin ingin mengetahui apakah PC Bu Ani ini bisa terhubung nggak sama PC Bulia, sama laptopnya Bulia, dimana laptopnya Bulia ini dapat IP 192.168.38.18. Command prompt ping 192.168.38.18. Oke, ternyata PC Bu Ani dan laptop Bulia sudah bisa saling terhubung. Selanjutnya, karena antar PC sudah terhubung, kita tambahkan beberapa device lagi untuk membuat DNS server dan web server. Device yang kita tambahkan adalah router PT, selanjutnya ada server, satu server untuk DNS dan satunya lagi untuk web server. Selanjutnya, untuk menghubungkan keduanya kita gunakan switch
Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya setting fast Ethernet dari router. Fast Ethernet 0/0 ini saya gunakan untuk jaringan di bawah, sedangkan fast Ethernet 1/0 ini saya gunakan jaringan di atasnya router. Terus selanjutnya kita memberikan IP pada DNS server. Untuk DNS servernya saya gunakan IP 192.168.9.9, dan pada web servernya saya gunakan IP 192.168.9.10. Selanjutnya men-setting pada HTTP pada web server. Yang saya edit nanti adalah index.html ini. Klik edit, kemudian saya ganti menjadi seperti ini. Kemudian save. Uji coba pada laptop client. Klik web browser. Saya ketikkan URL-nya tadi dengan IP miliknya web server .39.10. Ini tadi merupakan tampilan index.html yang telah saya ubah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya saya akan men-setting DNS, yaitu service kemudian DNS. Saya menambahkan dua ini, namanya seksipublikasi.com dengan addressnya 192.168.39.10. Jadi nanti kita bisa mengetikkan URL itu tidak menggunakan IP ini, melainkan bisa menggunakan seksipublikasi.com ataupun www.seksipublikasi.com. Selanjutnya kita jalankan fungsi nslookup pada command prompt komputer client. Kita ketikkan nslookup spasi seksi publikasi.com. Oke. Dan kita ketikkan nslookup spasi www.publikasi.com. Ini kurang seksi ya. Kurang seksi publikasi.com. DNS itu tadi berfungsi di sini. Kalau tadi kita mengetikkannya menggunakan IP, jika sudah men-setting DNS ini, kita bisa menggunakan nama domainnya saja. Misalnya tadi seksi publikasi.com. Oke, sudah berhasil. Oke, demikian pemaparan dari jaringan pada seksi publikasi dan penyuluhan sosial. Kesimpulannya adalah pada jaringan ini kita sudah menggunakan DHCP server, kemudian
LAP, WLC, radio server, DNS server, dan juga web server. Jadi kombinasi dari materi pada pertemuan 1 sampai 14. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.